kemarin. Intinya bagaimana segera mengatasi daripada kelumpuhan ekonomi para pelaku UKM yang terdampak bencana alam tersebut. Dan ini harus dilakukan oleh berbagai pihak, nggak bisa sendiri ini Pak, ini bareng dari dinas, dari pengusaha. Malah tadinya kita mikir mau mengundang rumah makan Pak, ya datang nggak Pak Ir? Nggak ya? Oke. Udah ada pemikiran kalau nggak bisa ke supermarket, rumah makan aja kita lempar produk ini. Terus ini ada kegiatan 3. Tadi saya berpikir 1, ternyata dapat 3. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Yang pertama ada penerapan aplikasi sistem peringatan ini, RDW System, tentang sistem operasional prosedurnya dan skema restrukturisasi usaha. Nah ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari hari dimajukan. Ya, itu karena hari Rabu ya? Ya. Tanggal 5 libur, Ya. 6-nya ya. Berarti kami lembur Pak tanggal 5 ini. Nggak apa-apa. Ini ada 50 orang peserta ya. Dari koperasi 10 ya. Pak Tanjung, oke ya? Pelakunya? Saya nomor 2 Pak. Bukan, maksudnya dari koperasinya. Oh iya bisa. Yang Itu diundang. maksud saya ya. Ternyata UKM-nya, teman-teman dari UKM ya, siapa yang bisa masuk ke sini ya, adalah yang kena dampak tsunami dan hal-hal yang lain ya Pak ya. Nanti diterangkan sama Bapak. Yang kedua ini Temu Mitra, ini adalah yang terdampak maupun tidak terdampak dari kabupaten. Kita ngambil makronya. Di sini banyak Pak jenis-jenis produk yang sudah kita bina dari dinas instansi yang terkait. Cuma permasalahannya tidak terkoordinasikan dengan baik gitu. Nah kita akan coba mulai. Jadi nanti ada 75, ada 25 koperasi. Pelakunya oke Pak ya? Sudah tuh UKM 50. Yang 3 ada pelatihan vokasional menurut teknisnya. Ini 30 orang selama 2 hari, 6 dan 7 khusus untuk daerah terdampak tsunami. Ya Pak ya, dibagi dalam 3 kelompok, 10 kelompok, nanti akan diberi pelatihan maupun bantuan dalam menunjang proses produksinya kembali. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini kalau kita lihat di daerah sepanjang pantai tsunami yang kena itu adalah hasil tangkapan ikan laut ya, banyak di sana yang terkenal dari kita olahan dari laut ini, ada otak-otak, ada bakso ikan, kletekan. Sudah itu ada abon ikan dan kerupuk tulang ikan Pak. Jadi tulangnya juga Pak, kucing nggak kebagian Pak. Tapi ini masalahnya Pak. Jadi saya melihat betul-betul bagaimana limbah juga diproses untuk mendatangkan keuntungan di sini. Sudah itu kita juga di daerah sepanjang pantai tsunami itu kita melimpah pisang di sini Pak ya. Jadi diolah dalam bentuk keripik pisang, sudah itu ada wingko nih Pak, ini Pak ya. Ini bisa Bapak coba. Ini wingko yang adalah pelaku UKM yang betul-betul kita bina bukan 6 bulan atau setahun. Ini udah lama kita bina. Di bawah dinas pangan juga dengan pertanian ya. Jadi ini hasil kolaborasi kita dari dinas yang terkait. Terus dalam hal ini komoditas pertanian yang dominan Pak ya, di banyak tanaman pangan itu ada padi, jagung, pisang, ubi kayu, perkebunan, kelapa dalam. Di sini ada KPK Pak. Bapak di Lampung ada KPK. Kelapa buah Nianda itu kopior. Ya, kopior. Itu adalah yang telah tersertifikasi oleh Kementerian Pertanian dari Indonesia. Hanya 3 daerah, Lampung satunya, 4 Lampung satunya. Jadi daerah kelapa buah Nianda. Sekarang istilahnya itu kopior. ya, sekarang kita lagi ekspansi untuk proses pembibitannya. Kita juga ada laboratorium yang sifatnya nanti ke sistem kultur jaringan ya. Jadi kita sudah ke sana dalam rangka mendukung pariwisata. Insya Allah sepanjang pantai itu kita tanam itu. Jadi nilainya 1 butir itu nilainya sekitar 40 sampai 50 ribu Pak. Satu butir. Nah 1 butir itu bisa dapat ya sekitar 4 lah 10 minuman ya.
Di sini juga kakao, kakao kayaknya agak kurang karena sistem penyakit dan segala macam yang kita, tapi itu ada termasuk juga dominan. Kalau ternak ada sapi Pak, di sini banyak ada sapi yang dari sistem feed lotter ya. Sudah tuh ada ayam kampung, ayam uras maupun kambing. Nah,